Para ibu dan bapak, para pasustri beserta keluarga yang berbahagia. Pertama-tama bersama-sama dengan pelayan liturgi pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Perkawinan Sedunia. Semoga keyakinan iman kita bahwa hidup berkeluarga adalah jalan menuju kesempurnaan kasih, semakin merasuk ke dalam batin keluarga-keluarga kita. Dan semoga usaha kita terus-menerus untuk mewujudkan keyakinan itu, tentu dengan bantuan rahmat sakramen perkawinan dan berbagai pengorbanan yang menjadi konsekuensinya, sungguh mendatangkan kebahagiaan sejati di dalam keluarga-keluarga kita. Pada tahun ini kita menyambut Hari Perkawinan Sedunia dalam keadaan prihatin yang mendalam, karena wabah virus corona yang melanda dan mengguncang segala segi dan sendi hidup kita, termasuk hidup berkeluarga. Tetapi seperti apapun beratnya kenyataan yang harus kita hadapi, kita tetap yakin bahwa Allah adalah kasih. Wabah ini adalah salah satu tanda zaman di antara tanda-tanda zaman yang lain yang mesti kita cari dan temukan hikmahnya dalam kacamata iman. Itulah pesan Sri Paus Fransiskus ketika wabah ini mulai menyebar pada bulan Maret tahun 2020. Pesan itu diungkapkan di dalam satu doa. Doanya begini: Tuhan, Engkau mengundang kami untuk memahami masa yang berat ini sebagai saat untuk memilih. Masa berat ini bukanlah hukuman yang datang darimu, tetapi adalah saat yang menentukan bagi kami. Saat bagi kami untuk memilih mana yang sungguh berarti bagi hidup ini dan mana yang akan lewat. Saat untuk membedakan mana yang sungguh penting dan mana yang tidak penting. Inilah saat bagi kami untuk kembali ke jalur hidup kami yang benar dalam hubungan kami dengan Dikau dan dengan sesama kami. Saudari-saudaraku yang terkasih, sementara itu bersama dengan seluruh gereja, pada hari Rabu yang akan datang, kita akan memasuki masa Prapaskah. Kita semua tahu, Prapaskah adalah masa yang disediakan oleh gereja sebagai waktu yang istimewa bagi kita semua untuk melatih diri agar memilih yang baik dan benar menjadi watak kita. Watak seperti itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang Korintus yang tadi kita dengarkan. Rasul Paulus menulis, jika engkau makan dan minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Memilih yang baik dan benar pula yang dilakukan oleh orang kusta yang diceritakan di dalam Injil hari ini. Sebagai seorang kusta di dalam masyarakat waktu itu, artinya tersingkir, ia memilih untuk tidak menyerah pada keadaan. Ia melawan segala rintangan dan mengatasinya
sehingga ia dapat datang kepada Yesus, berlutut, dan mengungkapkan kerinduan serta harapan hatinya dengan berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat melahirkan aku." Terungkap di dalam kata-kata itu harapan untuk tidak menyerah kepada keadaan. Ia ingin terlibat kembali di dalam kehidupan masyarakat dengan menjadi tahir. Berkat tekadnya yang ditanggapi oleh Yesus, ia tidak hanya menjadi tahir, artinya bisa terlibat lagi dalam kehidupan bersama, tetapi juga ia menjadi sembuh. Ia menjadi pribadi yang utuh kembali, sembuh lahir batin. Sebagai pribadi yang sudah disembuhkan, ia tidak bisa lain kecuali memberitakan pengalaman pribadinya akan kebaikan Tuhan kemana-mana. Saudari-saudaraku yang terkasih, seperti halnya orang kusta memilih untuk menemukan kembali hidup dengan mendekatkan diri kepada Yesus, kita pun sebagai umat Keuskupan Agung Jakarta telah memilih. Dan pilihan kita itu kita rumuskan dalam rangkaian 3 kata. Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Dengan sengaja dipilih kata semakin mengasihi. Di balik kata itu ada gagasan yang ingin disampaikan. Dalam bahasa kitab suci, ada 2 arti kata kasih. Yang pertama, kasih manusiawi yang terbatas. Dan yang kedua adalah kasih ilahi yang tidak terbatas, yang nyata di dalam diri Yesus. Kedua arti ini sangat jelas di dalam percakapan yang pasti kita semua ingat, percakapan antara Simon Petrus dengan Yesus yang baru bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Waktu itu Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain?" Yesus menggunakan kata yang kedua, mengasihi dengan kasih yang sempurna, yang tidak terbatas. Simon tidak memiliki kasih itu, maka dia menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas." Percakapannya belum sambung. Maka Yesus mengulang lagi, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sempurna, yang tidak terbatas?" Kembali Simon menjawab dengan jawaban yang sama. "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas." Seandainya percakapannya dilanjutkan seperti itu tidak akan selesai. Maka Yesus menurunkan standarnya. Pertanyaan yang ketiga, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas?" Simon menjawab, "Ya Tuhan, kau tahu, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas." Di balik percakapan ini tersembunyi panggilan bahwa Simon Petrus dan kita semua yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk hari demi hari bertumbuh dari kasih manusiawi yang terbatas, semakin mengasihi dengan kasih yang semakin tak terbatas. Itulah panggilan kita semua. Itulah panggilan kita semua, apapun status dan pilihan hidup kita.
Dan hidup berkeluarga adalah salah satu jalan menuju kesempurnaan kasih itu. Itulah sebabnya pada bulan Oktober tahun 2015, Paus Fransiskus mengangkat sepasang suami istri menjadi santo dan santa untuk menegaskan bahwa hidup berkeluarga, hidup perkawinan adalah jalan menuju kesempurnaan kasih. Dengan memilih ungkapan semakin mengasihi, kita ingin menyatakan keyakinan kita bahwa kita semua dipanggil untuk bertumbuh menuju kasih yang semakin sempurna. Kita mengungkapkan niat kita untuk mengusahakannya hari demi hari melalui hal-hal yang sederhana. Marilah dalam perayaan Ekaristi menyambut hari perkawinan sedunia ini, kita bersyukur atas panggilan hidup berkeluarga sebagai jalan menuju kesempurnaan kasih. Kita bersyukur atas rahmat yang menjadi kekuatan rohani untuk menjalaninya